Halo guys, selamat datang di channel Void XT ya guys ya. Oke, untuk di video pertama ini ya, untuk part pertama perjalanan gua push rank sekaligus menggunakan Lukas XP ya, menuju top global ya. Jujur aja, gua bakal jujuran aja nih. Gue pakai Lukas XP juga belum lama, dan juga ya untuk win rate sih udah di atas 60% ya, lumayan lah ya. Di atas 65% lah ya. Karena juga gue pas mau ngemutusin mau ngetop globalin hero apa, ya gue baru keputusan ternyata sudah telat ya. Gue tuh baru mulai ngepush Lukas itu ketika pas udah masuk nyentuh rank tuh Honor atau apa ya, Honor deh kayaknya. Iya, di Honor gue tuh udah baru mulai memutuskan buat ngepush rank pakai hero Lukas ya, Lukas XP ya terutamanya. Jadi buat kalian yang masih bingung gitu ya kan, untuk gameplay gue nih udah setara Immortal ya, walaupun ya nggak sebagus banget sih ya. Untuk gameplay Lukas di XP itu nggak jauh beda ya. Dia tuh kan karena tugasnya dia adalah sustain dan juga damage, apalagi ya dengan dia di buff skill satunya, walaupun ya damage apa namanya, ngeheal skill satunya ke hero berkurang, tapi kan dia lebih bisa sustain lagi di laning phase nya guys. Jadi walaupun kalian darahnya setengah atau bagaimanapun itu, apa namanya, walaupun setengah atau bagaimanapun itu ya, kalau ada minion atau jungle teman kita ya, kalian monsternya kita gebuk-gebukin aja monsternya. Nah di sini gue ngelawan Sylvana sama kebetulan ada Fanny nih. Nah Fanny-nya ini bener-bener di counter abis-abisan sama Lukas guys. Jangan pernah sekali-kali kalian ya, kalau ketemu Lukas, kalau kalian pakai Fanny, ketemunya Lukas gitu ya kan, atau musuh udah pakai Lukas kalian pakai Fanny gitu kan, kecuali kalian emang tim kalian bagus banget bisa ngebuat Lukasnya sampai nggak main ya, minimal tuh ya di early tuh udah dibikin 02 gitu ya kan. Nah itu udah cukup lumayan enak lah gitu kalian ya, selagi landing lainnya juga menang kalian gitu. Jadi kalau sampai lepas kayak gini ya, gua nih pas gitu ya kan, bisa dibilang duitnya jalan terus dan juga matinya nggak banyak gitu. Walaupun tadi di first blood sama Sylvana di awal-awal ya nggak apa-apa lah, santai aja gitu ya kan, karena gue ngerti mainnya gitu. Dan Sylvana itu gak bakal bertahan lama gitu, walaupun setelah gue udah level 4 tuh kayak tadi tuh ya kan, bisa gue diving ya kan ke turretnya dia, walaupun dia punya ulti gue nggak takut karena ulti gue masih nyala, dan juga War X gue udah jadi guys, War X udah jadi gitu ya kan, jadi udah enak banget tuh damage-nya, tinggal nge-stack aja quest setiap kalian. Oh iya, untuk Lukas, setiap kalian mau nyerang siapapun itu, atau kalian mau ngediving ini ya, misalkan masih ada minion gitu ya kan, usahakan ada minion ya kan, atau ada monster yang bisa kalian tabok ya. Kalian pertama-tama itu udah pasti kalian stuck dulu ya sampai War X nya itu penuh. Nah War X itu kan sampai 6 kali ya di stacknya ya. Udah di stack 6 kali, terus sama skill 1 kalian ready, usahakan ready ya, skill 2 nya juga ready. Dan kalau bisa, kalau mau ngediving tuh pas pakai ulti ya, kalian ulti. Karena kenapa harus pakai ulti bang? Karena ya biar ngedes skill 2 kalian tuh makin jauh gitu ya kan, skill 2 nya makin jauh, skill satunya juga makin sakit gitu ya kan. Tadi tuh langsung instan tuh, walaupun darahnya masih di setengah mau ke seperempat tadi Sylvana-nya, itu langsung instan dia mati, dia sekali skill 1 doang, skill 2 terus skill 1 udah itu. Nah untuk buildnya gue ngikutin aja ya, kayak gameplay mungkin dari R7 ya kan, dia kan bikinnya tuh semi damage ya, dia bikin semi damage, terus apa namanya ya, semi damage maksudnya kayak War X pertama, terus second item Hunter. Kalau kalian lancar-lancar aja ya landing phase-nya ya, kalau landing phase kalian lancar-lancar gitu ya kan, let's say lah kalian pokoknya lancar lah, XP-nya tuh jalan terus mainnya kalian ya, kalian nggak kalah gitu.
posisi kalian nggak kalah, duitnya ada ya kan, nggak apa-apa, langsung Hunter X. Ya Hunter, langsung bikin Hunter nggak apa-apa, Hunter X. Nah kalau buat misalkan posisi kalian lagi kalah, ya usahakan ya jangan langsung Hunter lah ya, bikin aja lah itu apa namanya, Fury Hammernya ya, atau yang item murahnya itu, yang hammer itu ya, yang palu itu, nggak apa-apa, dibikin aja itu dulu satu ya kan. Yang penting War X sudah jadi ya, War X itu wajib ya, soalnya damage besarnya itu si Lukas itu dari War X guys gitu. Jadi ya usahain War X jadi, terus sepatu jadi ya kan, Fury Hammer beli. Kalau posisi kalian kalah, langsung bikin item defensif. Kalian lihat musuhnya, kalian sekiranya butuh apa. Misalkan banyak yang musuh hero dengan attack speed ya kan, seperti ya, musuh yang punya attack speednya cepat gitu kan, buildnya juga attack speed. Ya udah kalian langsung bikin aja Cauldron, nggak apa-apa guys. Cauldron Justice, walaupun nggak masuk dalam build, tapi itu bakal digantiin ya. Kalau udah late game itu kalian bakal butuh banget Cauldron Justice. Nah, pokoknya untuk build equipment defensif di late game itu tergantung kalian. Keputusannya ada di kalian. Kalian mau bikin apa? Seperlunya gitu kan. Keperluan di berperang tuh kalian butuh apa gitu. Nah, di sini kan di kalian tuh sakit banget tuh kalau kalian War X-nya aktif gitu kan, udah penuh setaknya. Tuh, pedih banget guys. Mau setebal apapun musuh kalian itu bakal pedih banget, karena emang skill satunya Lukas itu gila banget. Nih walaupun gue di game 3 orang, gue masih cukup kuat ya buat balik, buat apa namanya, ngeculik cicinya, karena cicinya tuh yang emang dari awal game udah gue bikin bonyok gitu ya kan. Cici pokoknya setiap XP damage ya, XP semi damage atau semi tank terus ada damage-nya, mereka itu bener-bener gak bakal main ketika mereka tuh udah bonyok gitu. Bonyok tuh gimana? Bonyok tuh kayak udah di awal-awal 02, terus bener-bener gak dikasih farmingan, gak dikasih jeda kayak buat farming gitu ya kan. Di press terus timnya, wah udah gak main kalian guys gitu. Jadi syarat untuk bermain di XP tuh kalian tuh juga ya gitu, kayak semacam main hyper lah. Kayak main hyper lu gak boleh miss sama sekali buat farmingnya ya kan, rotasinya, dapat killnya gitu ya kan, sebisa mungkin. Kalau buat main XP ya dapat XP, main di XP tuh dapat killnya lumayan lah biar gak miskin. Soalnya entah kenapa, mungkin karena gue nggak ngerti juga ya, karena gue juga masih nggak ngerti dalam cara farmingnya main di XP biar kayak gitu gimana. Tapi yang bisa gue lihat ya, satu-satunya cara buat kalian buat kalian kaya di XP lane itu cuman dengan killnya harus stabil gitu ya kan, kill banyak gitu kan. Terus juga kalau ada bisa plating kayak begini, kalian platingin lah guys, karena bener-bener kerasa banget goldnya itu kalah, walaupun teman kalian misalnya kalah lane gitu, pas lu lihat lagi di statistik tiba-tiba lu kalah gold jir, malahan kalah sama roamnya. Entah kenapa ya, mungkin kalau gameplay farming kalian lebih bagus ya, nggak tahu ya. Walaupun gue segini pun ya bermain juga udah laning pertama, terus juga udah fokus banget ke arah apa namanya, iya pokoknya udah fokus banget ke laning, kita minion kita ambilin gitu ya kan, turret juga gitu ya kan, kita sikat apa namanya, kita push terus, objektif jalan gitu ya kan. Ya terus kalau killnya kurang gitu kan, langsung lu minus ya kan gitu. Nah untuk ya, sorry banget di terakhir video nih, untuk setiap situasi yang kalian lakuin ya buat nge-counter, misalkan kalian mau pakai Lukas nih, Lukas banget, sebenarnya ada beberapa tahapan ketika kalian tuh merasa berat ya. Kalau kalian merasa berat menggunakan Lukas di match tertentu ya, gue saranin ya jangan. Misalkan kalau kalian merasa wah ini berat nih gitu ya kan, belum lagi kalian ngeliat tim kalian yang nge-troll gitu ya kan. Kalau tim kalian nge-troll juga, waduh jangan sih, gue saranin ya. Kalau kalian nge-push MMR sih terserah. Kalau kalian lagi mau nge-push MMR, gue saranin jangan ya, jangan dipakai ya. Tapi kalau kalian nggak nge-push ya pakai aja nggak apa-apa. Serah. Kalau buat
buat have fun gitu ya kan. Jadi gitu, mungkin kalian bagi yang kalian juga yang punya skin Naruto tapi nggak bisa dipakai gitu ya kan. Jadi untuk persituasinya, misalkan untuk battle spellnya dulu, sekarang ya untuk battle spell kalian tergantungin lah musuhnya. Kalian harus ngeliat dulu di XP-nya. Yang penting tuh di XP itu landing phase kuat ya. Kalau landing phase kalian kuat, enak gitu ya kan. Kalian mau pakai Vengeance ke atau mau pakai Flicker boleh gitu. Kira-kira sih gitu ya kan. Nah jadi kan kayak gini gameplaynya tuh enak banget, smooth gitu ya kan, kita menang gitu dengan mudah. Yang penting tuh XP tuh gak boleh minus ya. Kalau main Lukas di XP, usahain kalian menang lane gitu lah. Bagaimana caranya kalian di XP tuh emang harus menang lane, harus menguasain lane gitu. Kalau kalah juga ya main aman. Oke, untuk buildnya ya bisa kalian mundur aja ke belakang ya. Di awal video udah gue kasih untuk buildnya itu, jadi kalian ikut aja nanti. Mungkin nanti kalau buat ganti sepatunya kalian tinggal ya kalian pikir aja butuhnya apa ya, kayak misalkan mau immortal terserah, mau pakai Caustic Cooldown buat ngurangin attack speed musuh juga boleh, karena kan dia juga punya pasif bisa nambahin darah kalian buat sustain lagi. Terus ya udah gitu, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi untuk tergantung situasi dan juga usahain ketika bermain Lukas ya kan harus menang landingnya. Kalau bisa ya so-so aja, nggak usah terlalu paksa. Misalkan kalian capek ya udah gitu. Karena gitu aja sih untuk sekarang. Untuk next partnya kalian tunggu aja. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe nya, di share juga video ini dan juga di komen ya.